Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah-rumah. Shalom. Halo. Damai sejahtera bagi setiap kita malam hari ini. Kita percaya dimanapun kita berkumpul malam hari ini di rumah-rumah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena ada kesepakatan 2-3 orang dalam nama Tuhan Yesus berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan hadir, di situ ada kemerdekaan, ada sukacita, ada pemulihan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan hadirat Tuhan membuat kesegaran dalam jiwa kita. Mari datang kepada Tuhan dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Bapa. Terima kasih kami boleh mengikuti full ini Tuhan. Kami tahu Tuhan dari tengah-tengah kami. Sebab itu lawat kami. Biar sukacita kami berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami umat-Mu bersyukur Tuhan, Kau baik. Bersama-sama nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih lagi bersama soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sambil bertepuk tangan bersama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah bersama soraklah Haleluya. haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kami rindukan, kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tempat terindah, tempat ternyaman. Tempat yang selalu kami rindukan. Untuk kami boleh berdua bersama dengan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari sembah Dia bersama saudara. Hidup kami berjejakan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan Kau yang memahkotai tahun-tahun kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Barala sande namo. Terima kasih. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri Tuhan. Selalu sertaku. Biar sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan boleh sempurna dalam hidup kami. Dan ketika kami harus melewati lembah kelam dalam hidup kami, tangan-Mu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Setiap langkah kami, setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Shalom, para gembala Kul dan jemaat Kul di Rayon 17 Lampung. Bagaimana kabar saudara? Di tahun yang baru ini, tahun paradigma yang baru, saya percaya semua on fire, semangat, dan siap menuai jiwa-jiwa. Yang mau katakan amin. Terima kasih buat Pak Budi Cahyadi, juga Pak Hendy yang mengizinkan saya untuk sharing firman pada hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan mengambil tema hari ini adalah menjadi pemenang. Beberapa waktu yang lalu, bulan Desember yang lalu, saya menerima sebuah pesan melalui sosial media. Ada satu tulisan di sana yang menarik buat saya. Tulisan itu berkata begini: Dia izinkan kamu ada di titik terendah dalam hidupmu, agar kamu tahu Dia ada dan selalu menyertaimu. Saya agak tertegun juga dengan tulisan ini. Dikatakan Dia izinkan kamu ada di titik terendah dalam hidupmu, agar kamu tahu Dia ada dan selalu menyertaimu. Setiap kita pernah mengalami masa-masa di mana kita ada di titik terendah dari hidup kita. Setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa di mana kita ngalamin sesuatu yang paling drop, paling mengkhawatirkan, sehingga rasanya kita hampir putus asa. Rasanya kita hampir down, hampir ya sudahlah, give up, menyerah. Dan semua orang banyak yang ngalamin seperti itu. Saya percaya saudara, para gembala Kul atau jemaat Kul di Lampung dan sekitarnya sudah juga pernah mengalami masa-masa seperti itu ya. Di Alkitab kita juga menemukan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya mereka. Mereka mengalami masa-masa di mana mereka rasanya sudah tidak berdaya lagi. Ayub pernah mengalami seperti itu. Yunus di dalam ke dasar laut dia pernah mengalami hal yang sama. Banyak masa-masa yang paling sulit. Masa-masa yang dimana rasanya mereka gak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Dan kenapa kita mesti Tuhan izinkan ada di masa yang seperti itu? Masa yang terendah dari hidup kita, yang rasanya hampir-hampir kita gak tahan. Elia bahkan pernah minta mati sama Tuhan waktu dia harus menghadapi Isabel dengan seruannya. Dan biasanya pada waktu masa-masa seperti itu kita alami, si iblis akan selalu menekan kita,
tambah menekan kita, seakan-akan mengatakan bahwa kita ini sudah nggak ada harapan, kita ini sudah mati, kita ini sudah tidak ada jalan keluar. Tapi saya mau bilang buat saudara malam hari ini, kalau ada saudara yang mengalami masa-masa seperti itu hari-hari ini, tetaplah percaya. Tuhan Yesus punya rencana yang dahsyat buat saudara. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan Yesus selalu ada menyertai saudara. Jadi waktu kita diizinkan Tuhan ada dalam titik terendah dari hidup kita, percayalah, Dia ada di sana. Dan Dia tetap menyertai saudara semua. Nah saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, supaya pada waktu kita dalam titik terendah dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa melihat apa yang selama ini tidak terlihat oleh kita. Yesaya pasal 43 ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Waktu kita dalam titik terendah dalam hidup kita, justru disitulah Tuhan ingin tunjukkan kepada kita sesuatu yang selama ini kita gak sempat lihat. Mungkin terlewatkan oleh kita. Kalau kita menyaksikan siaran-siaran di televisi, juga dengar cerita dari teman-teman, bagaimana selama pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini kita hadapi, saudara. Mereka berkata justru waktu pandemi ini saya ngalamin terobosan ini. Waktu di saat-saat pandemi, di saat-saat kritis, di saat-saat saya down, di saat-saat saya tidak berdaya, saya justru ngalamin terobosan dalam bisnis saya. Tiba-tiba Tuhan berikan saya shifting. Saya berubah dari bisnis yang lama kepada bisnis yang baru. Ada seorang teman, saudara, dia punya bisnis jual macam-macam lah ya. Ada aksesoris komputer, aksesoris handphone di sebuah pertokoan di Jakarta. Dan begitu pandemi terjadi, lockdown terjadi, tokonya mesti tutup dan lain sebagainya. Waduh, dia bingung, dia stres setengah mati, saudara. Dia berkata, Pak, sebelum pandemi saja saya sudah nggak tahu gimana dagang, sudah kalah saingan sama penjualan lewat online, lewat aplikasi-aplikasi. Sekarang lockdown tambah lagi, Pak. Saya nggak tahu nih toko saya mau jualan gimana sekarang. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian, saudara, tiba-tiba dia dibukakan Tuhan untuk satu bisnis yang baru, saudara. Bisnis yang baru. Dan beberapa waktu kemudian setelah cukup lama saya ketemu sama dia, saudara, dia cerita gini, waduh Pak, dahsyat Tuhan itu dahsyat. Di saat saya sudah nggak tahu bagaimana, pengeluaran rumah tangga jalan terus tiap hari, tapi saya tidak bisa menghasilkan apa-apa dari toko saya. Tapi tiba-tiba di saat saya sudah putus asa, saya sudah nggak tahu lagi mesti berbuat bagaimana. Tiba-tiba Tuhan izinkan saya melihat satu bisnis yang baru, yang dulu-dulu saya nggak pernah lirik, Pak. Dulu-dulu saya nggak pernah perhatikan. Kalaupun teman saya cerita mengenai bisnis itu, saya bilang, sudahlah, bisnis gue beda. Tapi sekarang di tengah-tengah kesulitan itu, tiba-tiba saya mulai tertarik dengan bisnis itu, dan saya mulai pelajari, dan saya mulai kerjakan bisnis itu, Pak, sekarang. Dan luar biasa, Pak. Sekarang saya mengalami shifting yang luar biasa. Justru bisnis saya yang lama, saya sudah lupakan. Saya sekarang mulai sesuatu yang baru. Justru yang baru ini, terobosan ini, Tuhan berikan kepada saya di tengah-tengah situasi pandemi. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu yang model begitu cukup banyak, saudara. Cukup banyak. Jadi Tuhan izinkan kita sepertinya ada dalam titik terendah. Rasa kita sudah putus asa, rasa kita sudah gak tahu berbuat apa, tapi di situ Tuhan justru bukakan sesuatu yang baru buat kita. Ya mungkin dulu kita gak anggap, saudara. Tapi waktu kita tekuni bisnis itu, waktu kita serius dengan bisnis itu, semua berjalan dengan luar biasanya, saudara. Bahkan lebih dahsyat daripada bisnis kita yang lama. Nah, saya tak tahu gimana keadaan saudara. Hal-hal baru apa yang Tuhan bukakan, yang selama ini sempat terlewatkan oleh kita, yang Tuhan justru bukakan di tengah-tengah pandemi. Nah,
Itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan merubah seluruh hidup kita, merubah seluruh ekonomi kita, merubah supaya apa? Supaya kita makin memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita dalam titik terendah dalam hidup kita? Karena Tuhan ingin tunjukkan kepada kita hal-hal yang selama ini, sesuatu yang selama ini tidak kita perhatikan, tidak kita pedulikan. Tapi di tengah-tengah situasi pandemi, Tuhan mau kita mengarahkan mata kita dan mulai melihat sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Yang kedua, saudara, kita akan baca Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Setelah rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus mulai berkata begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wow, iman yang luar biasa daripada Petrus, saudara ya. Sudah tahu kisah Petrus, bagaimana waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi setelah dia penuhi oleh Roh Kudus, dia ketemu dengan orang lumpuh. Dia berkata, emas dan perak aku gak punya, tapi dalam nama Tuhan Yesus, berjalanlah. Suruh untuk memperkatakan seperti itu harus punya iman yang luar biasa. Punya satu kekuatan yang begitu dahsyat, saudara. Iman seperti baja yang dimiliki oleh Petrus, sehingga dia bisa berkata sesuatu yang sangat-sangat dia yakini. Tuhan pasti buat mujizat, Tuhan pasti sembuhkan orang itu. Maka dia berkata, bangkit, berjalanlah. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan seperti Petrus ngalamin sesuatu yang paling rendah dari hidupnya dia. Sampai dia harus menyangkal Tuhan Yesus. Dia gak berani berkata bahwa dia muridnya Tuhan Yesus. Dia gak berani, saudara. Sampai pada akhirnya waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan Tuhan Yesus menemukan Petrus di tepi danau. Dan dia berkata pada Petrus, apakah kau masih mau menggembalakan domba-dombaku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan waktu Petrus berkata, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan bangkitkan kembali imannya Petrus. Dan waktu Roh Kudus dicurahkan kepada Petrus luar biasa. Di hari Pentakosta, iman Petrus bangkit luar biasa. Sudah kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di posisi terendah dari kehidupan kita, supaya di sana Tuhan bisa mengurapi kita. Tuhan bisa berkarya dahsyat dalam hidup kita. Elia. Tadi saya katakan Elia pernah satu ketika minta mati dengan Tuhan. Tuhan, cabut saja nyawaku Tuhan. Cabut saja nyawaku. Tapi justru di saat seperti itulah, waktu Elia tidak berdaya, Elia rasa sudah gak sanggup berbuat apa-apa lagi, malaikat Tuhan menemui Elia. Dan Elia disuruh berjalan naik ke gunung, ketemu dengan Tuhan. Dan di sana Tuhan urapi Elia. Dan Elia turun dari gunung menjadi seorang yang luar biasa. Seorang yang pahlawan Tuhan, prajurit Tuhan, yang gagah perkasa. Abraham dibentuk Tuhan waktu dia harus mengorbankan Ishak anaknya. Wow, satu pengorbanan yang luar biasa. Tapi disitulah Abraham berkata, Tuhan, gimana ini Tuhan? Baru punya anak satu-satunya diminta lagi Tuhan. Itu saya percaya itu posisi yang paling sulit buat seorang Abraham. Saya gak pernah bisa mengerti apa yang dirasakan Abraham. Wow, itu pasti sedihnya, putus asanya. Tapi disitulah Tuhan sedang mengajar Abraham. Sampai di puncak gunung, waktu Abraham akhirnya mau mengorbankan anak itu, dan dia mulai mengangkat pisau, tiba-tiba Tuhan berkata, stop, berhenti. Dan Abraham melihat ada seekor kambing domba yang Tuhan sediakan untuk menggantikan anaknya Ishak. Iman Abraham diuji, sehingga Abraham pun keluar dengan iman yang kokoh, iman yang kuat seperti baja. Tuhan izin kita dalam titik terendah dari hidup kita,
supaya Tuhan bisa bentuk iman kita. Tuhan bisa bangkitkan iman kita. Dan kita keluar jadi pemenang di hadapan Tuhan. Keluar dengan iman yang luar biasa. Jadi warrior-warrior. Jadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Yang mengerti katakan amin. Saya gak tahu apa yang saudara alami selama pandemi ini. Saya percaya akan banyak cerita dari hidup saudara. Di mana saudara mengalami masa-masa sulit saudara. Masa-masa dalam saudara di posisi yang paling rendah dari hidup saudara. Saya ingat beberapa, ya sudah cukup lama, ini cerita sudah cukup lama saudara. Hampir mungkin berapa belas tahun yang lalu ya. Saya punya rekan pelayanan saudara. Rekan pelayanan yang ngalamin masalah yang begitu berat buat hidupnya dia dalam pergumulan di tengah-tengah keluarganya. Saudara. Kenapa? Karena dia punya seorang anak yang lahir dan anak itu ngalami satu penyakit yang disebut autis. Saudara. Waduh, dia bergumul pada masa itu, saudara. Penghasilannya masih biasa-biasa saja. Suami istri bekerja, tapi satu ketika istrinya berkata, "Pak, ini seluruh apa yang saya kerjakan selama sebulan dalam pekerjaan saya, itu hanya cukup buat beli obat anak ini." Wah, keluar rumah tangga keluarga ini, saudara, rasanya sudah seperti tidak ada kehidupan lagi, saudara. Mereka mengalami down berkali-kali, semangat lagi, didoakan semangat lagi, down lagi, rasanya aduh mereka gak berdaya Tuhan. Dan itu cukup lama, saudara. Hampir berlangsung sekitar, mungkin sampai anak ini sembuh mungkin sekitar 3 tahun lebih, 4 tahun, saudara. 3-4 tahun. Sampai satu ketika, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong sama saya. Katakan sama dia, di tengah-tengah situasi dia sudah hampir putus asa, saudara. Gak tahu lagi mesti berbuat, sudah berobat ke dokter ini, dokter sana, terapi ini, obat itu. Tapi gak ada perubahan, saudara. Tiba-tiba satu ketika kami sedang saya sedang bertemu dengan dia, tiba-tiba Tuhan ngomong, katakan sama dia. Aku sedang mengajar dia, aku sedang mendidik, aku sedang membentuk dia. Nanti satu ketika dia akan tahu bahwa apa yang dia belajar hari ini, dan dia akan memuliakan aku. Saya bilang sama dia, kamu ini sedang sekolah sama Tuhan. Kamu ini sedang belajar sama Tuhan. Ya tapi Pak, belajar kok beratnya kayak begini Pak. Lalu kapan selesainya sekolah ini Pak? Sampai kapan begini terus Pak? Saya bilang saya gak tahu. Saya gak tahu. Tapi Tuhan hanya bilang Tuhan sedang ngajar sesuatu sama engkau. Nanti satu ketika kamu akan tahu apa yang Tuhan ajar sekarang. Itu akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kira-kira berlangsung 3-4 tahun. Saya gak ingat persisnya, saudara. Tiba-tiba saja anak itu sembuh, saudara. Anak itu sembuh. Normal senormalnya. Normal, sangat normal sekali. Dari seorang anak autis yang parah, saudara. Bukan sekedar autis biasa, ini autis yang sangat parah. Tiba-tiba normal saja, saudara. Sembuh. Setelah mengalami berapa proses, sembuh. Lalu anak ini sekolah, normal sekolah sampai SD, SMP, SMA, kuliah, saudara. Bahkan sekarang anak ini sudah jadi sarjana dan sudah bekerja, saudara. Normal, pinter, normal. Lalu satu ketika saya ketemu dengan orang tuanya, kami sedang makan malam sama-sama. Lalu dia cerita begini, Pak, kalau ingat-ingat dulu ya waktu anak saya ngalamin sakit itu, saya hampir putus asa loh Pak. Bahkan mungkin saya sudah down, sangat down. Saya nggak banyak orang tahu, tapi saya ngalami itu berat sekali buat saya Pak. Tapi setelah itu selesai, setelah itu sembuh 3-4 tahun kemudian, saya tuh ngalamin hal yang unik Pak dari Tuhan. Saya bilang apa yang Tuhan ajarkan? Tiba-tiba Pak, saya tuh bisa jadi berkat buat banyak keluarga. Saya tuh jadi berkat buat banyak keluarga yang ngalamin hal seperti saya Pak. Jadi aneh, hampir tiap hari tuh ada seorang bapak atau seorang ibu telepon kami. Dikirim oleh rumah sakit, dikirim oleh dokter ini, dikirim oleh si A, si B untuk konseling sama kami. Padahal kami gak kenal Pak. Dan waktu konseling sama kami, mereka cerita bagaimana mereka putus asa. Waktu mereka juga ngadapin anak-anak yang seperti anak kami Pak.
Dan kami mulai ceritakan kepada mereka apa yang kami alami. Dan bagaimana Tuhan berikan kami kekuatan. Bagaimana kami hanya bisa katakan doa. Sungguh-sungguh pasti ada jalan keluar. Tuhan pasti sediakan terobosan. Kami sangat-sangat percaya mengatakan itu, sangat-sangat yakin. Karena kami sudah ngalamin dan kami keluar jadi pemenang, Pak. Saya bilang, wow, Tuhan dahsyat ya, saya bilang ya. Setelah kamu selesai dengan prosesmu, punya iman percaya yang luar biasa, Tuhan sudah sembuhkan anakmu. Sekarang kau jadi berkat buat banyak keluarga. Waduh Pak, kalau dihitung itu udah puluhan keluarga Pak. Mungkin ada 100 keluarga Pak yang konseling sama kami. Dan akhirnya mereka dikuatkan. Justru waktu dia yang bilang, dia yang sudah ngalamin 3-4 tahun dengan anak autis seperti itu. Dia bilang sama keluarga-keluarga yang lain, kami kuat, engkau pun harus kuat. Kami kuat, engkau pun harus kuat. Kami ngalamin terobosan dari Tuhan waktu kami berdoa. Engkau pun harus ngalamin hal yang sama. Banyak keluarga-keluarga yang dikuatkan. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami masa-masa kritis dalam hidup saudara. Pergumulan yang begitu berat yang mungkin hampir saudara give up, hampir saudara putus asa. Percayalah, Tuhan punya rencana buat saudara. Tuhan punya rencana buat saudara. Supaya namanya akan dipermuliakan satu ketika. Jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Imanmu sedang dibentuk Tuhan, kuat seperti baja. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang ketiga, saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita dalam titik terendah dalam hidup kita? Yang ketiga, supaya kita mengalami mujizat, saudara. Saya bacakan ayatnya dari Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ini kisah di mana Tuhan Yesus ketemu dengan seorang lumpuh di kolam Bethesda, saudara. Ketika Yesus melihat orang itu, Yohanes 5 ayat yang ke-6, berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? 30 tahun lebih, saudara, si orang lumpuh ini menantikan kesembuhan di kolam Bethesda. Karena menurut kisahnya tiap kali ada malaikat turun di kolam itu dan airnya beriak-riak, maka yang paling dahulu menyemplungkan diri ke kolam itu akan disembuhkan. Tapi orang ini lumpuh, saudara. Setiap kali dia mulai merangkak untuk melihat air beriak-riak dan mulai merangkak ke kolam itu, ada orang lain yang lebih mendahului dia. Dan dia kembali menunggu kesempatan yang berikutnya. Demikian juga bertahun-tahun, 30 tahun lebih, saudara. Sampai akhirnya dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau engkau dalam titik terendah dalam hidupmu, maka itu adalah kesempatan. Bersiap-siaplah untuk mengalami mujizat daripada Tuhan. Orang kalau dalam titik terendah dalam hidupnya, saudara, sudah gak bisa rendah lagi, saudara. Maka bersiaplah. Yang akan kau alami adalah mujizat. Tuhan akan berikan mujizat kepadamu. Sudah ingat seorang perempuan perdarahan 12 tahun? Cerita yang sangat populer. Waktu dia sudah dalam titik terendah dalam hidupnya, dia setelah 12 tahun mengalami sakit perdarahan. Sampai akhirnya waktu dia mendengar Yesus lewat di sekitarnya dia. Dan dia berkata, asalku jamah saja jubah orang ini, aku pasti sembuh. Dan waktu dia pegang jubahnya, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, saudara. Waktu dia berada dalam titik terendah, dalam keputusasaannya, ketidakberdayaannya, disitulah kesempatan dia untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat kita, saudara. Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk buat kita. Tapi apapun rencana Tuhan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi percayalah, waktu kau berada dalam titik terendah dalam hidup saudara. Yang pertama, mungkin Tuhan mau tunjukkan pintu-pintu yang terlewatkan oleh engkau. Kesempatan-kesempatan yang selama ini tidak terlihat. Yang kedua, Tuhan sedang bangkitkan imanmu. Punya iman seperti baja. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mujizat.
Tuhan punya banyak mujizat yang Tuhan sediakan buat saudara. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan punya banyak kreativitas. Tuhan punya banyak cara untuk bikin terobosan dalam hidup saudara. Waktu hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu hidupmu benar-benar memfokuskan dirimu sama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya nggak tahu keadaan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang hadapi hari ini. Mungkin ada saudara yang berkata, iya Pak, saya sedang berada dalam titik rendah dalam hidup saya. Saya nggak berdaya. Saya nggak tahu apa lagi yang harus saya perbuat hari-hari ini. Dengar, firman Tuhan katakan, Tuhan punya rencana yang besar buat saudara. Rencananya bukan rencana kecelakaan, tapi rencananya adalah rencana yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan, supaya namanya dipermuliakan. Sekali lagi, saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi kalau ada saudara hari-hari ini yang sedang ada dalam titik terendah dalam hidup saudara, dalam tekanan, dalam masalah yang begitu berat, dalam pergumulan yang begitu berat, yang hampir-hampir sudah menyerah dan tidak tahu apa yang harus saudara perbuat. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu saja di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, Rabasyama Takuria Labasikin. Oh, Masyakana Makuria Labasiakana. Oh, Jesus. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka dalam keadaan putus asa. Engkau melihat keadaan anak-anak-Mu ya Bapa. Hamba tidak tahu apa yang mereka hadapi. Tapi yang hamba tahu, Engkau ada bersama mereka. Engkau ada bersama mereka ya Tuhan. Saat ini urapi anak-anak. Sembuhkan. 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 Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Bangkitlah jadi pemenang. Bangkitlah jadi pemenang. Oh, Rabasyama Takuria Batasyakana Rabasyakana. Oh Tuhan, mereka yang putus asa, mereka yang bilang pengharapan, berikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, berikan kesegaran yang baru, supaya namamu dipermuliakan ya Tuhan. Supaya namamu selalu dipermuliakan ya Tuhan. Oh Jesus Lord. Tuhan Yesus ada bersama engkau semua. Tuhan Yesus ada bersama engkau yang mengangkat tangan pada saat ini. Dan Tuhan sedang menyembuhkan. Tuhan sedang memberikan kekuatan yang baru. Dia sedang memulihkan engkau. Percaya. Percaya. Engkau sedang dibentuk menjadi seorang murid. Menjadi seorang pahlawan. Menjadi seorang warrior di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seperti pujian ini dikatakan, janganlah menyerah. Jangan putus asa. Tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Yang mau sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama bisa mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca saudara. Atau juga bisa menggunakan QRIS yang ada. Dan yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan dalam sebuah amplop dan membawanya ke GBI Malahayati. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara berlimpah-limpah. Dan sekarang kita akan akhiri ibadah kul kita pada malam hari ini. Saudara yang di rumah boleh berdiri, dan kalau saudara mengikuti ibadah kul bersama dengan keluarga, saudara boleh bergandengan tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini
bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan, Amen. God bless you all.